Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Pusat Keuangan Polri menerima penghargaan dari BPK Polri atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel. Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2025 pada Polri. Pusat Keuangan Polri menerima penghargaan dari BPK Polri atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel. Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2025 pada Polri, yang turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta para pejabat utama Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Pusat Keuangan Polri menerima penghargaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang lebih akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puske Presisi. Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh BPK RI tersebut. Sudah dilaksanakan kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK berupa pemeriksaan pendahuluan atas beberapa kegiatan di lingkungan Polri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan 1 BPK dan juga dipimpin oleh Bapak Kapolri. Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 45 hari ke depan yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang signifikan terhadap upaya-upaya tata kelola anggaran yang lebih baik di lingkungan Polri. Dan tadi juga sudah diserahkan penghargaan pada Itwasum Polri dan Pusku Polri. Yang pertama, capaian atas tindak lanjut terbaik atas temuan hasil pemeriksaan BPK berupa rekomendasi tindak lanjut yang signifikan, kemudian juga tata kelola yang baik atas laporan keuangan yang disusun dan dikonsolidasikan oleh Pusku Polri selama ini. Itu adalah capaian-capaian yang sangat baik yang akan menjadi motivasi bagi seluruh insan keuangan di jajaran Polri. Demikian. Harapan dari terselenggaranya entry meeting ini adalah seluruh kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan oleh BPK RI dapat berjalan dengan lancar, dapat terjadi interaksi dialog yang baik, sehingga nantinya akan didapatkan rekomendasi yang baik terhadap tata kelola keuangan Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan Polri dapat meningkatkan pengelolaan keuangan guna mendukung program pemerintah, salah satunya ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Kapolri menghadiri kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2025 pada Polri yang diselenggarakan pada Selasa sore di Rupatama Mabes Polri. Pada kesempatan ini, Kapolri membuka entry meeting sekaligus menyampaikan peran-peran Polri dalam mendukung program pemerintah. Berikut keterangan Kapolri selengkapnya. Pemeriksaan. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola keuangan Polri yang tertib, efisien, dan profesional, dan serta mampu memperkuat peran Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, dan tentunya sejalan dengan apa yang menjadi visi misi Bapak Presiden di dalam misi Astacita sebagai arah dan pedoman kebijakan nasional guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu misi yang tertuang di dalam Astacita tentunya adalah bagaimana kita terus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang diimplementasikan melalui administrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian dalam rangka mendukung keberhasilan misi tersebut, Polri tentunya
terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas melalui transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Pada bidang pengawasan, Polri senantiasa melibatkan pengawas internal dan eksternal guna menjaga akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi kepolisian. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, Polri telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya dengan menerapkan pendekatan continuous auditing dan real-time monitoring melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis aplikasi e-audit presisi serta Pusq Polri Presisi. Kemudian Polri juga secara konsisten mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui pengawasan melekat oleh para Kasatker maupun Kasatwil yang disinergikan dengan fungsi pengawasan eksternal pada setiap tahapan proses penggunaan anggaran. Sebagai wujud nyata, Polri mendukung program prioritas pemerintah. Polri telah sukses mengelola anggaran keuangan dengan optimal melalui giat-giat yang mendukung ketahanan pangan nasional pada Selasa 22 Juli 2025. Berikut informasi selengkapnya. Pada Selasa 22 Juli 2025, Polri bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2025 pada Polri yang dilaksanakan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para pejabat utama Mabes Polri lainnya dan turut diikuti oleh sejumlah Kapolda jajaran secara luring dan daring. Pada kesempatan ini, pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK RI Nyoman Adi Suryanyana menyampaikan apresiasinya kepada Polri atas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan demi mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini, Polri kita jadikan role model untuk ketahanan pangan nasional. Tepuk tangan untuk Polri. Jadi capaian Polri ini luar biasa, Pak, untuk ketahanan pangan, Pak. Dari pemeriksaan kita, Polri lah yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, sinergi yang dilakukan antara Polri dengan BPK sangat penting, mengingat melaksanakan tugas ini tidaklah mudah. Tapi dengan sinergi dan membangun kolaborasi yang baik, saya sangat yakin bahwa baik Polri maupun BPK mampu mewujudkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Polri dan BPK dan mampu mencapai visi dan misi untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Pusat Keuangan Polri meraih penghargaan atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang lebih akuntabel dan transparan melalui aplikasi Pusq Presisi. Selain itu, Itwasum Polri juga turut meraih penghargaan dengan capaian tindak lanjut terbaik atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri kegiatan pengukuhan dan koordinasi gugus tugas, pengecekan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Tanjung Pinang pada Selasa 21 Juli 2025. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri langsung pengukuhan dan rapat koordinasi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini digelar di Aula Wan Seribeni Dompak Tanjung Pinang. Acara ini dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anung Wibowo, Porkopimda serta perwakilan instansi vertikal dan pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan bahwa TPPO merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia serius. Wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga jadi titik rawan, dinilai rentan menjadi jalur kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang.
karena terbukanya wilayah Kepri ini, Bareskrim Mabes Polri telah mensinyalir dari 10 pintu perdagangan orang di Indonesia yang selalu digunakan sebagai tempat transit dan pengiriman praktek-praktek perdagangan orang, maka 7 berada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, saya kira gugus tugas yang kita kukuhkan hari ini memegang peran yang sangat penting sekali untuk mencegah dan menangani praktek-praktek perdagangan orang melalui jalur dan pintu Kepulauan Riau. Karena laut adalah open access, akses terbuka yang sebenarnya tidak mudah bagi kita untuk mengawasinya, tapi saya yakin kalau itu kita lakukan secara baik, terkoordinasi di bawah gugus tugas yang telah kita kukuhkan ini, maka kita yakin kita dapat mengantisipasi itu dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau menyatakan dukungan penuh Polda terhadap pembentukan gugus tugas TPPO, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang tak boleh dibiarkan. Gugus tugas ini menjadi simpul kekuatan bersama dalam mencegah maupun menangani kejahatan perdagangan orang, tak hanya oleh Polri, tapi juga TNI, pemerintah provinsi, hingga lembaga hukum dan sosial lainnya, termasuk masyarakat. Pemerintah concern untuk bagaimana kita meminimalisir atau menghilangkan dan mencegah bagaimana tindak pidana perdagangan orang itu tidak terjadi di Republik ini. Karena kita ketahui bahwa TPPO adalah kejahatan kemanusiaan. Untuk penanganan TPPO itu adalah sebagai organized crime. Ya, kejahatannya itu kejahatan terorganisir. Maka penyelesaiannya juga harus secara terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak, ya, saya sebagai kepala Satgas atau gugus tugas harian mewakili Pak Gubernur, mengajak kepada seluruh anggota gugus tugas, khususnya kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita perankan tugas kita masing-masing sesuai dengan tugas pokoknya di dalam gugus tugas itu. Insya Allah, dan saya yakin serta percaya kalau kita bertugas bersama, berkolaborasi, bersinergi, saya yakin kita akan dimudahkan dan tentunya berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Momentum pengukuhan gugus tugas TPPO juga diisi dengan paparan strategi dan koordinasi tugas. Disampaikan oleh Wakapolda Kepulauan Riau, Asisten 1 Setda Provinsi dan Karo Operasi Polda Kepulauan Riau. Ini menjadi langkah awal komitmen dalam mencegah dan menindak TPPO. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.